percaya tidur Maria di ada. kuburan. Iya tidak masalah. Nabi itu semuanya nggak belum ada yang bangkit. Bahkan lebih hebat daripada Tuhan kau tuh lebih hebat Elia dan Henok karena belum mati. Tuhanmu harus mati dulu ke surga. Sementara Elia dan Henok nggak perlu mati dulu untuk ke surga. Apa hebatnya Tuhan kau? Yang kutanya adalah Kok kamu lari? apa Kok gunanya? kamu lari ke Henok dan Enggak, dari Elia tadi itu? saya duduk kok. Aduh, Dari tadi Henok saya dan duduk. Elia itu dipilih sama Allah, dipilih Nah sama makanya Tuhannya orang lebih Yahudi. hebat Henok dan Elia. Bahkan Henok dan Elia nggak perlu jadi Tuhan tapi nggak perlu mati dulu Kamu untuk itu ke kayak surga. anak kecil. Kamu itu Iya, kamu itu dikatakan kayak anak kecil sama orang kayak kau bayi kayak gini nggak apa-apa. Sekarang kamu kutanya itu balik. moralnya hujat saja kamu itu. Kamu itu Iya, di TikTok ini dikatakan moralnya kamu itu menghujat moralnya sama penghujat hujat. nggak apa-apa Orang kalau kau yang Kristen. bilang. Nggak masalah. Tanya balik. Silakan Bang Kalau Kenapa debat Oktavi, Tuhan sama mau Edit mati? TV, kalau dengarkan dulu. debat sama ini, Iya. kamu itu kalah. Kamu itu moral kayak anak kecil. Ya nggak apa-apa. Modalnya Aku maki-maki, kecil. hujat. Yang bukan aku yang ngatain Tuhan kau terkutuk loh. Kutanya balik, kenapa Tuhanmu mati? Kalau- Jawab. Ya? Kenapa Tuhanmu mati? Ya Kami orang boleh Kristen aku jawab percaya ya. bahwa Tuhan kami mati. Diam dulu. Tuhan kami mati. Kenapa itu menebus dosa Tuhanmu manusia. mati? Tuhannya itu Bisa untuk nggak? menebus dosa manusia. Bisa Tapi nggak Tuhan kau menebus tanpa 3 hari kematian? itu dia bangkit lagi. Bisa Bukan nggak Tuhan kau menebus dosa tanpa kematian? Bisa nggak? Ya? Bisa nggak Tuhan kau menebus dosa tanpa kematian? Bisa. Bisa toh? Ya sudah kalau gitu ngapain dia mati kalau bisa? Iseng banget Tuhan lu kayak drama Korea, bikin-bikin masalah aja. Nah, itu perspektif Anda. Loh, kalau Tuhan kau bisa mengampuni dosa tanpa mati, kenapa dia harus mati? Iseng, nggak jelas, drama banget. Pengen dikasihani ya? Berarti Tuhan kau tuh pengen dikasihani gitu. Pengen Pertanyaannya salah. Itu pertanyaan bodoh. Padahal dia Itu bisa. pertanyaan bodoh. Nggak Buatlah apa-apa, pertanyaan kau yang itu bilang. logis. Ya udah. Kalau Tuhan kau bisa mengampuni tanpa kematian, kenapa dia harus mati? Dia kan sudah bilang dari tadi Apa kan katanya? sudah bilang, dia harus mati dulu. Baru Nggak 3 ada hari ayatnya dia dia harus mati. bangkit. Mana di situ dia bilang mati? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, bukan mati, menderita. Jangan ngada-ngada kau. Jangan nipu kau. Waduh, itu dia kan di Injil itu Mana? kan dia akan bangkit. Dia akan Ya, bangkit di pada mana? hari ketiga. Berarti dia harus mati. Bangkit itu bukan dari mati aja. Mati suri, pingsan bangkit juga itu dari bangkit. mati. Kalau Bangkit itu dari bangun. kematian. Orang dari bukan duduk bisa menderita. bangkit. Menderita itu kamu Menderita sakit di sini ya tertulisnya. menderita. Nah iya di sini tertulisnya menderita bukan mati. Nih, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita di sini. Bukan mati, menderita. Dan bangkit ini bisa dari duduk kau bangkit, dari mati suri kau bangkit, dari pingsan bisa kau bangkit. Kamu kan bilang Bukan menderita. aku yang bilang, tapi kitab kau yang bilang. Faktanya di Alkitab itu mati. Ya udah kalau gitu Tuhan kau mati. Tuhan saya mati. Betul. Ya udah hari kau berarti bangkit menyembah Tuhan yang kembali. pernah mati. Berarti Tuhanmu nggak kekal, pernah mati. Enggak. Kami orang Nggak kekal? Kristen percaya bahwa ini. Oh, Tuhannya nggak kekal. Berarti kau penyembah Tuhan yang Enggak. pernah mati. Kami itu Mayat. percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa di langit dan di bumi. Oke, di mana dan Tuhanmu pernah berkuasa? Nah, apa nama Tuhan Allah daerahnya? Bapa, Tuhan Allah Bapa itu Sang Maha Pencipta. Apa nama daerah kekuasaan Tuhanmu? Nama daerah itu pertanyaan. Iya, nama daerahnya. Pertanyaan salah, itu Loh. pertanyaan bodoh. Kalau kau bilang Tuhan kau pernah berkuasa, di daerah mana dia pernah berkuasa? Kalau Nabi Muhammad pernah berkuasa di Arab, Tuhan Berkuasa kau itu di di mana pernah surga. berkuasa? Berkuasa itu di surga. Tuhan kamu Muhammad itu berkuasanya di negeri Arab. Pertama, Nabi Muhammad bukan Tuhanku. Kedua, lebih mending nabiku pernah berkuasa di dunia. Tuhan kau di dunia nggak berkuasa, di surga juga nggak Berkuasa berkuasa. di dunia deh. Berkuasa di dunia Tunjukkan. di mana itu? Di Arab, Di Arab. Tuhan kau aja nggak pernah berkuasa di mana-mana. Tuhan bantal guling aja nggak Nabi punya, Muhammad rumah aja nggak punya. itu menyembah berhala. Ya sudah. Teman-teman, dia menyembah- ini teman-teman dengarkan Sebelum dia baik-baik ya. menyembah Ka'bah, itu Iya, iya, orang-orang Quraisy itu sudah menyembahnya.
Dewa-dewa Quraisy. Teman-teman patung-patung perhatikan berhala. ya diam. Teman-teman silakan kalian klik profil dari pria Kristen ini. Nama delik aduannya penistaan agama karena menuduh orang Islam menyembah Ka'bah dan menuduh Nabi Muhammad penyembah berhala. Kalau dia nanti di kantor polisi tidak bisa menunjukkan data dan dalil, maka masuk dalam delik umum penistaan agama. Diam dulu, aku lagi ngajarin orang. Delik penistaan agama mengatakan sesuatu yang tidak tertulis, ya. Satu. Itu tertulis Dan tertulis. mana tertulisnya? Ini Kalau kami menyembah berhala, tulis coba. bahwa Ya, Nabi di mana? Di Muhammad ayat mana? katakanlah di surat An-Nabal ayat 9. Ya, mana surat An-Nabal ayat Allah bilang, 9? saya diperintahkan untuk menyembah negeri Tuhan negeri Arab. Coba tunjukkan Surat kalau An-Nahl. Tuhan negeri Arab itu Kau berhala. buka Ya, dulu, kau buka tunjukkan. dulu. Kau bilang, Iya. kau bilang itu penistaan agama. Itu Ya. kau buka dulu. Surat Apa? An-Nahl ayat Oh iya, 9. jelas. Saya Kau mengatakan diperintahkan Nabi untuk Muhammad menyembah Tuhan negeri Arab. yang disuruh sembah Tuhan negeri Arab atau Ka'bah? Ya, pertanyaan salah itu. Kau Siapa yang mengatakan Nabi memerintahkan? Muhammad, Iya. teman-teman. Siapa yang Ini memerintahkan rekam, Nabi teman-teman. Teman-teman silakan ambil di YouTube saya barang bukti penistaan agama ini. Siapa Diam yang dulu. menyuruh Nabi nggak usah Muhammad? kejang-kejang. Teman-teman, untuk Siapa yang menyuruh Nabi Muhammad itu Allah menyuruh Nabi Muhammad menyembah dia. Teman-teman perhatikan ya. Allah toh? Delik umum, Allah toh? delik umum. Berarti Aduh, Tuhan diam kita dulu. beda. Diam dulu. Berarti Ya Tuhan Tuhanmu kita manusia. Ya Tuhanmu manusia. Perhatikan teman-teman, kalau teman-teman ingin mendapatkan bukti konkret penistaan agama oleh si Octavio ini Penistaan dan agama fotonya ini bagaimana? ada, Kamu silakan. Iya nanti di kantor polisi aja kok. Nanti kau bisa jawab di kantor polisi. Silakan masuk ke YouTube saya Debat Rifa itu MOW. sportif. Kalau debat itu sportif. Iya, diam dulu. Nanti kau bisa jelaskan di kantor polisi. Santai lah. Kalau Debat kau itu nggak salah kau sportif. bebas. Botol kamu ini. Iya, kalau kau nggak salah kau bisa kok Debat nanti itu lepas. sportif saja. Iya, nggak usah takut lah. Kalau kau nggak salah ngapain kau takut? Perhatikan teman-teman, diksi penistaan Anda itu agama dulu yang dia nggak sekolah itu. Aduh. Anda itu Teman-teman jangan marah ya. Ini memang Tuhannya yang bekerja dalam debat dirinya. itu sportif aja. Iya, diam-diam dulu. Teman-teman, undang-undang penistaan agama, diam dulu apa sih? Emang Kristen ini memang biadab memang kelakuannya. Minoritas saja kayak binatang. Teman-teman, penistaan agama adalah menyampaikan sesuatu yang tidak ada tertulis dan menyalahi paham orang yang beragama tersebut lalu memaksakannya. Itu penistaan agama. Coba kalian cek dalam undang-undang penistaan agama. Yang kedua, penistaan agama itu delik umum. Siapapun boleh melaporkan. Yayasan Islam boleh, MUI boleh, Muhammadiyah boleh, NU boleh. Nah, kenapa kita harus melaporkan orang-orang yang menista agama supaya tidak gampang-gampang orang berbicara tanpa ada data. Kalau saya katakan iblis adalah juru selamat, ini pertanyaan di mana berdasarkan 1 Korintus ya, pasal kelima nomor 5 dan penyalipan karya iblis. Maka konsekuensi logiknya secara retorika iblis menjadi sebab mereka selamat. Nah, ketika Kristen tadi mengatakan Nabi Muhammad menyembah Ka'bah, saya mau tanya dalilnya di mana? Dia bawa surat An-Naml kata dia. Di situ bukan perintah menyembah Ka'bah, tapi menyembah kepada Tuhan yang menjadikan Ka'bah sebagai negeri yang disucikan. Nah, maka si Octavio itu bisa kena delik penistaan agama karena menyampaikan sesuatu yang tidak ada dalilnya, yaitu menuduh Nabi Muhammad menyembah Ka'bah, menuduh kita umat Islam menyembah Ka'bah. Itu masuk dalam ranah delik ya, karena itu memfitnah. Kalau kita bicara, kita boleh menyalahpahami satu ayat, tapi kita baca dulu ayatnya. Di dalam surah An-Naml itu tidak pernah Allah memerintahkan sembahlah Ka'bah ya. Nah, inilah yang saya bilang, hati-hati dalam bernarasi. Kenapa? Kalau masalahnya agama, delik umum, siapapun boleh melaporkan ya. Nah, umat Islam jangan ditiru ini ya. Jangan menyebutkan sesuatu yang tidak tertulis dalam kitabnya orang Kristen. Dan kemudian cara memahaminya, biarkan mereka yang memahami lalu tanggapi pemahaman mereka. Bukan kita yang memberikan paham, tapi mereka yang memberikan paham. Kita tanggapi paham mereka dengan mengajak mereka diskusi secara rasional. Jangan tiru kelakuan Kristen yang gemar sekali memfitnah, menyampaikan sesuatu yang tidak tertulis. Inilah kelakuannya anak-anak Yesus. Buruk akhlaknya, buruk wajahnya, buruk ajaran agamanya. Kenapa saya katakan ajaran agamanya buruk? Mereka mengajarkan untuk orang lain tampar pipi kiri kasih kanan, tapi mereka belum ditampar sudah kurang ajar, padahal mereka masih minoritas.
Mereka minoritas saja kurang ajarnya maksimal, apalagi kalau mereka mayoritas. Nah, ini kata saya, kalau agama itu mempengaruhi perilaku, walaupun tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama, maka bersyukurlah menjadi Islam, karena kita dikatakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan mencaci sembahan selain Allah. Kalau Kristen, mereka bahkan berlomba-lomba menghujat Nabi Muhammad SAW, di mana kita umat Islam bahkan menolak mengutuk Yesus, menolak mengatakan Yesus mati ditelanjangi. Tapi mereka bukan hanya menghina Nabi Muhammad, Tuhannya aja terkutuk. Gimana mereka mau memuliakan Nabi Muhammad? Tuhan mereka saja mereka kutuk, bagaimana mungkin mereka bisa memuliakan Nabi kita Muhammad SAW? Makanya saya ingin menunjukkan aslinya Kristen itu seperti itu. Kalau mereka sudah terdesak, mereka akan menghujat. Inilah aslinya orang Kristen. Ini aslinya, kalian lihat. Dengan adanya diskusi lintas agama, kalian melihat aslinya orang Kristen, bagaimana kelakuannya. Kalau kita tidak mengadakan diskusi lintas agama, mereka bisa berbentuk serigala berbulu domba. Kami baik, padahal mereka sebenarnya serigala yang buas. Untuk menunjukkan keserigalaannya ke ular beludakannya, maka singgung rasionalnya, patahkan argumennya, maka mereka akan menunjukkan asli karakternya seperti binatang. Seperti itu ya. Oke Dani, lanjut Dani. Saya mau tanya sekali lagi nih. Bisa nggak sih Tuhan kamu itu, bisa nggak Tuhanmu menyelamatkan manusia tanpa kematian? Oke, jadi aku disclaimer dulu ya terkait dengan pernyataan-pernyataanmu tadi Karifa ya. Jadi tidak semua orang Kristen itu ya seperti yang kamu bilang ya. Jadi Kita jangan buktikan aja. mengklaim bahwasanya ajaran Kita Yesus buktikan seperti saja. itu ya. Jadi Nggak usah dari banyak saya cerita. sendiri nggak Langsung gini. jawab. Nggak usah kamu menjelaskan dirimu kepada kami. Nanti akan Oke. terlihat Bukan sendiri siapa menjelaskan kamu. sih, tapi Nggak penting bagi Oke, kami. Buktinya oke. Kristen itu banyak yang mengatakan kami ajaran kasih. Tapi sepanjang sejarah peradaban, yang paling banyak merusak peradaban orang Kristen. Nggak usah cerita lah. Nanti Oke, kau perlihatkan baik. aja siapa dirimu ya. Nanti akan Oke. terlihat kok. Oke, tadi pertanyaan kamu apa ya? Apakah Bisa Yesus? nggak Tuhanmu, Mm-mm. bisa nggak Tuhanmu mengampuni dosa orang lain tanpa harus mati? Ya, jadi gini, sebetulnya kita kan berbicara dulu ya terkait dengan yang diselamatkan itu siapa? Berarti manusia dong. Sebetulnya apakah tanpa kematian itu apakah manusia selamat? Tentu saja tidak. Ya, karena Oh, berarti Tuhanmu tidak karena bisa mengampuni dosa tanpa harus kematian. Harus mati dulu. ya secara harafiah bisa, cuman Bisa atau enggak? iya secara umum ya karena dia Tuhan sendiri bisa. Bisa. Kalau Iya. gitu ngapain dia harus mati? Kalau bisa dia mengampuni tanpa mati, kenapa harus mati? Jadi kenapa Yesus mati ya karena itu bentuk sebagai pengorbanan untuk menebus dosa manusia. Nah, karena di sana setelah kematiannya Tunggu. itu ada Jadi dia adalah korbannya. Dia adalah korbannya. pengorbanan Iya, dia dia sebagai untuk pengorbanannya, dia yang menebus. berkorban. Dia yang berkorban untuk kalian. Iya, dia berkorban atas dosa-dosa manusia karena dia Oh, itu. tunggu. Jangan panjang dulu, jangan. Menurut kamu, kamu yang memperkosa, kamu yang mencuri, dia yang harus dikorbankan gitu. Oh, beda konteks kalau kita berbicara di hal-hal duniawi. Iya, Terus ini kan hal apa yang mau kamu bicarakan? Hal surgawi. enggak, ini kan hal apa namanya Saya tanya relasi sekali kita lagi, dengan Tuhan. kalau kamu memperkosa, yang menebus dosa kamu siapa? Ya tentu saja saya. Loh, Ya kan. kalau kamu menebus dosamu sendiri, itu Yesus ngapain mati di tiang salib? Loh, kok turun? Perhatikan saja cara berdiskusinya orang-orang Kristen. Tidak lepas dari, makanya Yesus mengatakan kalau mereka itu pembuat kejahatan, teman-teman. Tidak lepas dari fitnah, hinaan, kedustaan, ketidakjujuran. Inilah kelakuannya orang-orang Kristen yang ada di room kita. Walaupun tidak semua ya, tapi ya oknum lah yang baik-baik itu. Kalau ada yang baik di antara mereka itu oknum. Ya. Kalau kalian lihat ada yang baik di antara mereka itu oknum, percayalah, oknum itu. Saya sudah mengalaminya. Ya. Halo, Pak Edi.
Halo Pak Edi. Pak Adi. Silakan Pak Adi. Agamanya apa Pak? Halo Pak. Oke, turun dulu ya. Jadi coba perhatikan. Kalau memang Tuhan kalian itu berkuasa menghapus dosa tanpa harus mati, pertanyaannya kenapa harus membuat drama kematian? Ini kalian mau menggambarkan Tuhan kalian ini kayak cari perhatian gitu loh. Membuat adegan sedih, adegan menyakitkan padahal dia Tuhan. Siapa yang bisa menjamin kalau kesakitan di badannya itu betul-betul sakit? Kan dia Tuhan. Buat apa itu membuat manusia empati kepada dia? Membuat manusia kasihan sekali Tuhan saya. Buat apa? Penting sekali hal seperti itu. Ini sama kayak kalian tahu nggak film drama Cina, drama Korea? Ada kan peran antagonis itu dia siramkan tangannya pakai air. Aduh aku sakit sekali. Cari perhatian. Meminta validasi. Kalau memang Tuhan kalian bisa mengampuni orang tanpa mematikan dirinya, maka kenapa dia harus mati? Sebenarnya jawabannya adalah satu. Karena kalian yang menginginkan Tuhan kalian mati supaya Tuhan kalian jauh lebih hina daripada kalian, sehingga kalian menganggap diri kalian lebih mulia daripada Tuhan kalian. Inilah kenapa kalian itu dikatakan sebagai pengikut iblis. Yesus berkata yang menginginkan kematianku bapaknya adalah iblis. Jadi orang yang menginginkan kematian Yesus saja, kata Yesus, bapaknya iblis, apalagi kalian yang menikmati kematian Yesus. Maka sesungguhnya secara esensi kalian lebih iblis daripada iblis itu sendiri. Iblis cuman menginginkan, kalian menikmati. Kalian bayangkan itu ya, ketika daging Yesus terkoyak, tulangnya dipatahkan, darahnya muncrat. Pada saat itu kalian sedang diampuni dosanya dan menikmati indahnya kehilangan dosa-dosa dan bebas masuk surga. Walaupun kalian yang memperkosa, dia yang menanggung dosa kalian. Disitulah menunjukkan bahwa kalian psikopat. Menikmati kesakitan orang lain dan menganggap bahwa kau itu dipilih walaupun kau memperkosa, membunuh. Tapi tenang saja, aku masuk surga karena yang telah menebusnya adalah Tuhanku yang telah menderita, lalu tiap tahun merayakannya. Sebenarnya kalian sedang menunjukkan bahwa kalian itu psikopat, keji gitu loh. Psikopat yang begitu. Hanya psikopat yang bahagia melihat orang menderita. Psikopat NPD. Kalian parah lagi. Kalau psikopat senang melihat orang menderita, kalian lebih tinggi levelnya di atas psikopat. Bahagia melihat Tuhan menderita. Kalian senang lihat Tuhan kalian menderita. Apa? Mau bilang kalian menangis? Berarti kalian menangis ketika Tuhan kalian menebus dosa kalian, menangis gitu. Buktinya kalian merayakan Natal nggak tiap tahun? Kalian merayakan manusia dilahirkan untuk dimatikan loh. Sadis kalian itu, tau nggak? Lihat kami umat Islam. Karena kami tahu Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang, kami tidak mengimani dia dimatikan dan dibunuh dan dihinakan. Itu perbedaan psikologis kita dan mindset kita. Dalam Islam tidak dibenarkan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang salah. Di Kristen itu doktrin ajaran agama bahwa Kristen adalah agama yang membenarkan kematian orang benar, disiksa, dianiaya demi menyelamatkan para psikopat, penjahat, pemerkosa, koruptor, pembunuh. Oke, Antonov, silakan, agamanya apa? Islam Uni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ya, Ini teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, coba kalian cari tahu alamat orang ini. Bentar dulu Bang Antonov. ya, Ini anak, silakan kalian ambil. Ini wajahnya, ini mukanya. Silakan kalian laporkan. Orang ini telah mengatakan bahwa Nabi Muhammad. Teman-teman ya, ini ada di YouTube. Kalau kalian ingin melihat orang ini, silakan kalian kirimkan
laporan. Oh ya, ada polisi di bawah tadi, ada temanku polisi. Bang, ini Ya. orangnya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menyembah berhala, menyembah Ka'bah. Coba kau tunjukkan Menyembah dalil bahwa berhala Nabi itu Muhammad menyembah Ka'bah. jelas. Itu dalam Yang mana dalil? dalam Mana dalilnya? Quran surat An-Naml. Saya Surat An-Naml ayat berapa? Dia itu diperintahkan untuk menyembah Quran Tuhan surah negeri An-Naml Arab. ayat berapa? Quran surah An-Naml ayat berapa? An-Naml ayat 9. Coba saya Ayat diperintahkan 9. untuk menyembah Tuhan negeri Arab. Ya, sekarang kutanya sama kau, ya. Siapa? Kau sudah jelas Berhala itu. mana? Iya, saya tahu. Surat An-Naml ayat 9 itu Iya, sudah jelas. diam. Teman-teman, orang ini kalau tidak dilaporkan, orang ini akan menganggap bahwa apa yang dia lakukan. Diam dulu. Jangan dilaporkan. Diam dulu kau, diam dulu. Diam dulu. Diam dulu, diam dulu kau, diam dulu. Ya, kau bilang tadi Quran surah An-Naml ayat diam dulu penipu, Kristen penipu, diam dulu Kristen penipu, karena Kristen menjijikan penipu. Kau kurang ajar, kau biadab. Kau adalah kau apa? Kalau aku di dekat kau apa? Saya kencingin kamu. Saya kencingin kamu. Kalau ya sini kau berani kencing aku, sini kau. Mama bapak kau aku kencingi, bapak kau sekeluarga aku kencingi. Kau kalau jumpa aku, bapak kau, mama kau sekeluarga aku kencingi kau. Nggak takut aku sama kau. Tuh apa itu hebatnya gitu? Inilah kelakuan Kristen, teman-teman. Beraninya Kristen itu akan menunjukkan kebiadabannya, teman-teman. Pada akhirnya mereka akan menunjukkan kebiadabannya. Kristen akan memperlihatkan kebiadabannya, sementara mereka masih minoritas saja. Mereka menunjukkan kebiadabannya di hadapan kita. Apalagi kalau mereka mayoritas. Bayangkan kata dia, kalau saya di depan dia akan kencingi. Apa yang akan dia lakukan? Kata dia, kalau saya di depan dia akan kencingi. Ini kelakuan dan kualitas Kristen. Beraninya apa? Bermulut sampah. Dia mengatakan Quran surah An-Naml ayat 9, Nabi Muhammad menyembah Ka'bah. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan Nabi Muhammad penyembah Ka'bah. Inilah biadabnya Kristen penyembah manusia, teman-teman. Kalau mereka betul-betul Kristen yang mengikuti ajaran Yesus, tentu mereka bukan seperti itu kelakuannya. Tapi tadi malam Rudy Yohanes sendiri yang mengatakan bahwa kelakuan Kristen ini kalau mayoritas biadab. Kenapa? Rudy Yohanes saja yang beda pendapat masih Kristen diancam, dihina, dinista. Apalagi saya yang beda keyakinan. Dengarkan kalian bilang apa? Kalau saya berada di depan dia kencingi. Inilah anjingnya mereka, biadabnya mereka loh. Dan saya mempertontonkan kepada kalian. Saya tidak pernah ngancam-ngancam dia. Saya cuma bilang, kalau dia ini menista agama dengan memfitnah Islam, dia bisa dilaporkan. Kita nggak perlu pakai main hakim sendiri. Kita pakai jalur hukum. Orang seperti ini boleh dilaporkan dalam delik aduan penistaan agama kecuali dia minta maaf dan meralat. Oke, saya salah. Memang tidak ada dalil bahwa Nabi Muhammad diperintahkan menyembah Ka'bah. Inilah kelakuan Kristen biadab itu. Yang kalian lihat ini baru sebagian kecil. Pada dasarnya rata-rata mereka begitu semua. Ya, itu kelakuan mereka. Makanya saya bilang, jangan berharap kalian umat Islam akan dihargai oleh mereka. Tuhannya saja mereka kutuk. Tuhannya saja mereka rindahkan. Itu yang terjadi. Saya membuka live streaming diskusi lintas agama bukan hanya edukasi publik tentang iman, tapi mempertontonkan aslinya umat Kristen itu seperti apa. Ini yang saya tunjukkan, supaya kalian tahu bahwa mereka itu bohong dengan ajaran kasihnya. Mereka minoritas saja sudah biadab. Berani-beraninya mereka mengancam saya, dikiranya saya takut. Tapi apa yang paling keji adalah dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad menyembah kepada Ka'bah. Ini, diksi ini kalau dihadapkan di ruang pengadilan, ini akan membuat dia masuk penjara karena tidak pernah ada secara akademik. Kalau saya katakan apakah iblis juru selamat Oten, itu ada dalilnya, 1 Timotius pasal 5 nomor 5. Dan bahkan ini pernyataannya dia sendiri bahwa penyalipan karya iblis. Tapi bayangkan bagaimana Kristen. Dia katakan dalam Quran surah An-Naml ayat 9 ada tertulis bahwa Nabi Muhammad itu penyembah Ka'bah. Ini kelakuan orang-orang Kristen yang perlu kalian pahami. Jadi bagaimana mungkin kita bisa percaya dengan mereka yang minoritas merasa tersakiti selama ini, karena bisa jadi mereka itu sengaja menjelek-jelekkan saudara kita yang memang mereka pancing untuk berbuat zolim. Jadi ini yang saya takutkan nih. Mereka pancing umat Islam marah, lalu ketika umat Islam marah mereka merasa tersakiti. Ini kelakuan mereka udah biasa. Kalian akan lihat ini dalam diskusi. Dalam diskusi itu merepresentasikan kelakuan mereka. Itu. Tapi
pada akhirnya teman-teman, kalau di hadapan kita nanti sama kayak si anak Batak. Mereka akan kabur ke luar negeri, ketakutan, digeruduk. Jadi kalau umat Islam sudah terpancing emosinya, lalu kemudian mereka akan mengatakan, kami terzolimi, kami kan minoritas, kalian kan mayoritas. Ini fakta. Padahal dari tadi saya mengajukan pertanyaan, dia sendiri yang mengatakan, Tuhan kok bisa nggak mati mengampuni? Tidak bisa. Ini penghinaan terhadap Tuhannya sendiri. Lalu kemudian ketika kita konfirmasi, kita yang disalahkan. Inilah Kristen kebiadaban mereka, ya. Begitu.